Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah jangan playing victim. Roma 8 ayat ke-37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Boleh katakan amin. Dalam kehidupan ini kita sering menghadapi tantangan, kegagalan, dan ketidakadilan. Namun sebagai orang percaya, kita diajar untuk tidak terus-menerus merasa sebagai korban atau playing victim. Mentalitas korban membuat kita terjebak dalam sikap menyalahkan orang lain, lalu mengasihani diri sendiri dan kehilangan iman kepada Tuhan. Sebaliknya, Alkitab mengajarkan kita untuk hidup sebagai pemenang, bukan korban. Amin. Tuhan tidak memanggil kita untuk terus-menerus terpuruk, tetapi untuk bangkit dan berjalan dalam kemenangan yang telah Yesus sediakan. Sharing firman kali ini akan bahas 3 hal yang berkaitan dengan jangan playing victim. Yang pertama, mentalitas korban versus mentalitas pemenang. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh playing victim? Dan yang ketiga, bagaimana keluar dari mentalitas korban? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, mentalitas korban versus mentalitas pemenang. Mentalitas korban. Orang yang selalu merasa dirugikan, menyalahkan keadaan, dan orang yang tidak pernah bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Sedangkan mentalitas pemenang adalah orang percaya, yakin, percaya bahwa Tuhan berdaulat atas hidupnya. Tetap berjuang, tetap memiliki iman bahwa segala sesuatu bekerja untuk kebaikan kita. Seperti tertulis di Roma 8 ayat ke-28. Contoh dalam Alkitab, bangsa Israel di padang gurun. Mereka sering mengeluh dan menyalahkan Musa serta Tuhan ketika menghadapi berbagai kesulitan. Seperti tertulis di Bilangan 14 ayat 14 ini. Mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa Engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini. Dan bahwa Engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka. Waktu awanmu berdiri di atas mereka dan waktu Engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan dalam tiang api pada waktu malam. Bapak Ibu lihat, Tuhan pelihara umat Israel begitu luar biasa. Sudah kalau baca di Bilangan 14 ayat 1 sampai 4. Maka Bapak Ibu akan tahu bahwa betapa jahatnya daripada bangsa Israel yang terus bersungut-sungut, terus mengeluh, terus menyalahkan Musa, menyalahkan Tuhan. Padahal kalau kita baca dari Bilangan 14 ayat 14 ini, kita tahu bahwa begitu Tuhan memelihara daripada umatnya, Tuhan memelihara bangsa Israel. Bayangkan pada siang hari ada tiang awan yang menuntun mereka. Dan pada malam hari ada tiang api yang menuntun mereka. Wow, Tuhan itu memang betul-betul baik. Amin. Lalu kita bisa belajar dari kisah seorang Yusuf, di mana menghadapi pengkhianatan dan penderitaan, tetapi tidak pernah bermain sebagai korban. Ia tetap setia dan akhirnya Tuhan meninggikan dia. Tertulis di Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Lihat, Yusuf seharusnya jadi korban. Tapi dia tidak punya mentalitas korban. Dia tidak playing victim. Dia tidak menyalahkan siapapun. Bahkan dia masuk sumur, dijual, lalu masuk penjara. Tapi dia tetap bangkit sebagai pemenang. Amin. Nah, yang kedua, kita akan bahas tentang mengapa kita tidak boleh playing victim. Yang pertama, menghalangi pertumbuhan rohani. Orang yang mentalitas korban, maka dia akan susah bertumbuh rohaninya. Mengapa? Karena fokus gak pada Tuhan. Fokus pada rasa sakit daripada mencari solusi dalam Tuhan. Yang kedua, membatasi rencana Tuhan. Nah, orang yang playing victim, maka dia membatasi rencana Tuhan bekerja. Padahal Tuhan ingin memakai kita untuk sesuatu yang besar. Tetapi kita harus bersedia bangkit dan berjuang. Kita harus mau melalui prosesnya Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, membuat kita kehilangan damai sejahtera. Untuk apa playing victim? Kita tidak akan tenang. Kita akan merasakan kehilangan damai sejahtera. Lihat, ketika kita fokus pada penderitaan, maka kita kehilangan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Bertobatlah. Katakan amin. Nah, yang ketiga, kita akan bahas tentang bagaimana keluar dari mentalitas korban. Yang pertama, ubah cara berpikir. Roma 12 ayat 2a dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mari Bapak Ibu semua perbanyak baca firman. Izinkan firman Tuhan membentuk pola pikir kita. Katakan amin. Yang kedua, ambil tanggung jawab. Jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan siapapun.
Fokuslah pada apa yang bisa kita lakukan bersama Tuhan. Katakan amin. Dan yang ketiga, percaya pada janji Tuhan. Ingat bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan memberikan kekuatan untuk mengatasi setiap tantangan. Katakan amin. Dan yang keempat, bersyukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5:18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Dan yang kelima, berjalan dalam iman. Bukan ketakutan. 2 Timotius 1:7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Katakan amin. So, jangan terjebak dalam mentalitas playing victim. Tuhan telah memanggil saudara dan saya untuk menjadi lebih daripada pemenang. Tantangan akan selalu ada, tetapi bersama Kristus kita dapat menghadapinya dengan iman, keberanian dan pengharapan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.